kepercayaan kita kepada Tuhan? Iya kan? Kalau yang kelihatan saja kita nggak percaya, bagaimana dengan yang nggak kelihatan Tuhan Yesus kita? Nah, saudaraku, Bapak Ibu, Yesus bilang kepada murid-muridnya, lalu berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, Yesus selalu mengacu kepada kitab para nabi. Ya, Yesus lahir, dinubuatkan oleh para nabi, lalu dalam perjanjian baru digenapi. Ya, lalu kemudian Yesus akan mati, menderita, dinubuatkan dalam para nabi, kemudian dalam perjanjian baru digenapi. Yesus bangkit, lalu kemudian Yesus menampakkan diri. Makanya Yesus kalau khotbah, dia mengacu kepada kitab para nabi. Nah, kata percaya saya pelajari dalam terjemahan bahasa Yunani katakan pistio. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan believe, yang artinya percaya, yang artinya beriman, mempercayakan diri. 248 kali disebutkan dalam Alkitab Anda. Nah, Bapak Ibu, saya memberitahu bahwa saudara ini, cara kita memandang kehidupan kita membentuk kehidupan kita. Tetapi kita memandang Allah akan membentuk iman dan kepercayaan kita. Saya ulangi, cara kita memandang kehidupan kita membentuk kehidupan kita, tetapi cara kita memandang Allah akan membentuk iman dan kepercayaan kita. Jadi perlu ada satu tindakan. Jadi iman berbicara tentang tindakan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Saudara ingat ya, wanita pendaran selama 12 tahun dalam Markus 5:28. Ya, wanita pendaran berkata jelas, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, dalam ketidaksanggupan saudara hari ini, Allah sanggup memulihkan saudara. Dalam ketidakmampuan saudara hari ini, Tuhan akan memampukan saudara. Oleh sebab itu, melangkahlah dengan iman. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saudara sudah melangkah dengan iman, jangan ragukan lagi iman saudara. Jangan pertanyakan lagi kepercayaan saudara. Karena kepercayaan iman kita sangat mahal di hadapan Tuhan. Jaga iman saudara, jaga kepercayaan saudara. Ya, saudaraku, maka oleh sebab itu, ya saudara, hari ini ketika engkau datang beribadah beriman, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu berkat yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Katakan amin. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Saya, saudaraku, punya kesaksian. Suatu ketika saya mengurapi ada tempat usaha interior Bapak Ibu. Kemudian ya, namanya Pak Anton punya istri bernama Ibu Lydia. Lalu kemudian singkat cerita, ya Pak Anton bilang, Pak Pendeta, saya punya istri ya sakit TBC tulang, ya TBC tulang belakang. Lalu ya katanya menyiksakan sekali Pak. Istri saya ya sangat sakit, kurus badannya Pak Pendeta. Udah pakai kursi roda. Dokter menyarankan apa? Operasi. Tapi saya dengan istri tidak mau dioperasi. Kami cari Tuhan. Suatu ketika Bapak Ibu, ya Pak Anton bersama dengan Ibu Lydia, ya ikut ibadah KKR kesembuhan nilai, ya mendiang Pak Pariazi. Lalu datang ke ibadahnya mendiang Pak Pariazi, KKR kesembuhan nilai. Lalu kemudian Bapak Ibu ketemu Pak Pariazi, ya didoain, ya dengan pakai kursi roda. Lalu ditanya sakitnya apa? Lalu Pak Anton bilang sakit TBC tulang belakang Pak, istri saya. Wah, kasih perjamuan kudus, kasih minyak urapan. Lalu kemudian dinubuatkan oleh Pak Pariazi, you akan sembuh, pulang ke rumah. Nah saudaraku, waktu saya datang ke tempat usahanya, mengurapi tempat usahanya, saya menyaksikan Bapak Ibu, ya kemudian datang ibadah hari Minggu, Pak Anton bersama istri. Saya melihat Bapak Ibu, pertolongan Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Sampai hari ini Ibu Lydia disembuhkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Kenapa?
Karena mereka punya iman yang besar. Ya. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, ya seperti seorang ya perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ketika berjumpa dengan Yesus, datang dengan iman, dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Alkitab Anda mengatakan jelas, wanita pendarahan 12 tahun itu disembuhkan, dia menjadi tahir. Bagaimana dengan saudara hari ini? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Saya tidak tahu yang menjadi doa saudara hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban saudara hari ini. Tapi saya ingin beritahu bahwa saudara hari ini, dari depan mimbar ini, miliki iman bersama dengan Yesus, kau akan keluar sebagai pemenang. Tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Amin. Bilang sama saya, katakan, saya pasti menang. Bilang sama saya, katakan, saya pastikan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan lagi, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Slide berikutnya, Lukas 24 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Sama-sama kita baca, 2, 3, iya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, terus mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, 2, 3, ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ayat 13 sampai dengan ayat 15 tadi, mata rohani mereka tertutup. Mereka tidak mengenal Yesus. Tapi lihat dalam Lukas 24 ayat 30 sampai dengan 31. Ketika Yesus duduk makan bersama dengan mereka, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Mata rohani mereka terbuka. Itu artinya Pak, yang ketiga, tujuan Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus, memulihkan murid-murid pengenalan yang benar tentang Yesus. Jadi Yesus menggunakan sarana sakramen perjamuan kudus. Katakan amin. Ya, Pak, Bu, saya memberitahu bahwa saudara, rajin-rajin terima perjamuan kudus. Rajin-rajin diurapi dengan minyak urapan. Ya, tadi ayat tadi berkata, ketika Yesus memecah-mecahkannya, ya, roti, itu tubuhnya. Yesus sedang mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Maka mata mereka terbuka. Mereka tahu itu Yesus. Pak, saudara, ketika menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara mengenal Tuhan dengan benar. Kata mengenal artinya, kalau terjemahan bahasa Yunani katakan ginosko, artinya memahami, artinya mengalami kehidupan kita setiap hari. Anda dan saya harus memahami dan mengenal bahwa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan ada kuasa yang besar. Pak, jangan pernah tinggalkan Tiberias. Tiberias artinya mempelai. Saudara tahu, baca Alkitab sudah baik-baik Pak, Bu. Pertama kali Yesus memanggil kedua belas muridnya di mana? Di pantai Danau Gali Tiberias. Ya, pantai Danau Tiberias. Yesus mengubah air menjadi anggur di mana? Pantai Danau Tiberias. Yesus melakukan perjamuan kudus di mana tadi? Yesus menampakkan diri pantai Danau Tiberias. Dia menampakkan diri di sana. Ya. Jadi Yesus ingin mengadakan reuni kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Ya, Bapak Ibu, rajin-rajin terima perjamuan kudus. Ya, saudara boleh ambil banyak-banyak. Ya, tapi banyak-banyaknya harus dimakan dan diminum. Tapi jangan sering sekali ambil banyak tapi nggak pernah dimakan, nggak pernah diminum. Ya, nggak pernah perjamuan kudus. Suatu ketika Bapak Ibu, saya ya mengurapi ya rumah jemaat. Makanya kalau saudara ngambil minyak urapan saudara dipakai, jangan sampai berdebu. Ya, saya mengurapi rumah jemaat, lalu kemudian ditaruh di atas depan pintu rumahnya bersama dengan apa? Anggur, ya darah Yesus, ditaruh di atas pintu rumahnya. Lalu saya tanya sama jemaatnya, Pak, mohon izin, mohon maaf. Ya, kenapa Pak Pendeta?
Kenapa ada perjamuan di atas pintu rumah? Sama dengan minyak urapan. Dengan mudahnya berkata, biar ngusin setan Pak, setan biar takut. Wah, di kita gini-gini mas setan nggak takut mati kita. Perjamuan kudus harus dimakan dan minum. Siapa di sini yang suka simpan-simpan minyak urapan? Bertobat saudara. Minyak urapan harus dipakai. Ya, harus pakai minyak urapan setiap hari, setiap saat bila perlu. Saya saja Bapak Ibu ya pakai minyak urapan. Anak-anak saya sebelum